Yang satu ini juga kayaknya bisa bikin kita kena mental. Kenapa tuh? Karena tiba-tiba ada semburan air hitam di sungai Citarum alias Wow. Citarum. Wow. Dan kita juga sudah terhubung bersama reporter kita Detik Jabar. Ada Irfan Maulana. Selamat Halo. pagi Kang Irfan. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi Arya dan juga Sarah. Kang Irfan kumaha damang? Saya Kang. Alhamdulillah. Damang. Damang. Alhamdulillah damang. Seger. Kang Irfan, Kang Irfan senyum dulu boleh? Meni asa galak gitu mukanya. Meni tegang kunaon atuh A. Nah gitu Tah. kudu somea. Ada orang Bandung mah somea Tah sakabegenya. eta pisan kan gitu mah ganteng kan? Kang, Di Karawang ini. si Akang Dari teh Karawang. dari Karawang. Si Ya Akang teh salting cenadu meni pagi-pagi digodain ku si Eteh jeung ku si Akang. Lihat produser kita begitu ngomong dari Karawang goyang dong. Enggak, gini mohon maaf. Kang Irfan disuruh senyum aja udah susah. Apalagi disuruh goyang. Aduh repot banget. Jangan. Kang Irfan kita ngebahas aja ke yang barusan kita sempat singgung gitu ya. Jadi kan ini tuh tiba-tiba ada apa ya semburan air hitam di Sungai Citarum. Mungkin bisa diceritain sedikit gitu apa yang terjadi sebetulnya penyebab dari semburan air hitam pekat ini gitu dan gimana sih penjelasan mungkin dari ahli geologi terkait fenomena ini? Ya, baik. Arya, Sarah dan juga Detikers. Baru saja terjadi semburan itu terjadi sebenarnya pada hari Minggu. Hari Minggu tepatnya sudah 3 hari ya. Semburan itu sebenarnya hanya berlangsung 20 sampai dengan 30 menit saja. Itu awalnya disangka warga adalah pencemaran limbah karena dari titik semburan ke arah hilir aliran sungai berubah warna menjadi hitam pekat. Padahal itu merupakan semburan lumpur yang berasal dari menurut ahli geologi kemarin kami sempat wawancara Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan berdasarkan penelitian bersama dengan ahli geologi ITB bahwa itu merupakan fenomena blow up atau semburan lumpur di permukaan dangkal sehingga itu di bawah permukaan itu ada berupa gas di bawah permukaan tanah yang rendah sehingga memblow up lumpurnya memblow up ke aliran sungai, permukaan air sungai. Begitu, Arya dan juga Kang. Tapi ini kalau dilihat ya, ini semburannya lumayan cukup kenceng gitu ya. Iya, dan melebar, meluas sehingga akhirnya bisa dibilang quote unquote mencemari lingkungan gitu. Apakah ini sudah dicek? Apakah memang berbahayakah untuk lingkungan atau seperti apa, Kang? Ya. Baik. Jadi bisa dijelaskan bahwa ini berbahaya sebenarnya hanya ketika fenomena itu terjadi ya, dan ada efek gas yang menyembur itu sehingga masyarakat ini diimbau untuk tidak mendekati area, apalagi sampai dengan menyalakan api di dekat di bibir sungai di area semburan itu. Untuk aliran air dari sungai tersebut, berdasarkan keterangan dinas, sementara ini aliran air itu tidak digunakan masyarakat yang untuk kebutuhan rumah tangga, sehingga sementara ini pihak dinas mengatakan akibat fenomena semburan lumpur ini masih dalam kategori aman. Begitu, Arya. Oke, ini aku sempat ngebayangin gitu ya, kalau sampai terjadi di sekitar kita pasti akan ada lumayan ada panik-paniknya, shock-shocknya lumayan kerasa gitu ya. Tapi kalau dari Kepala DLHK Karawang sendiri, fenomena ini ternyata bukan disebabkan oleh limbah industri. Berarti ya udah totally bukan sama sekali dan gak ada hubungannya sama limbah-limbah itu sendiri ya. Meskipun dengan warna yang kurang lebih sangat mirip sekali. Iya. Kang Irfan? Ya baik. Jadi ini menurut berdasarkan keterangan dinas ya, memang kita juga melihat lokasi bahwa daerah terjadi semburan ini sangat jauh dari kawasan industri karena ini terjadi di perbatasan Karawang Bekasi dan dekat ke aliran laut. Nah, sedangkan aliran Citarum yang berada di kawasan industri itu cenderung ke arah
eh, selatan dan barat. Disitulah daerah industri. Ketika memang pencemaran air yang hitam pekat itu akibat pencemaran industri, pasti sudah terjadi sejak dari kawasan industri itu. Tapi ini tidak hanya di daerah sekitar semburan lumpur saja, dan bisa dipastikan kalau memang aliran hitam pekat itu akibat limbah industri tidak hanya berlangsung selama setengah hari atau beberapa jam saja, bisa jadi 2 sampai 3 hari. Ya. Begitu. Oke, Kang, sebetulnya kalau melihat kejadian ini kan ini satu berbanding banyak gitu ya, jarang sekali terjadi apalagi di sungai gitu. Tapi apakah ada indikasi bahwa fenomena tersebut akan terulang gitu ya, terjadi lagi di masa yang akan datang, dan bagaimana sih sebetulnya persiapan mungkin dari DLHK Karawang sendiri untuk menghadapi kemungkinan tersebut jika terjadi kembali? Ya, baik. Bisa dijelaskan bahwa kami kemarin sempat berbicara dengan warga sekitar bahwa kita juga tahu ada beberapa kilang milik Pertamina di pesisir utara, sehingga tidak aneh hal itu terjadi mengingat semburan gas atau adanya minyak atau apapun di daerah aliran sungai yang dekat ke hilir, bahwa bisa diindikasikan bahwa ada potensi gas di situ. Itu menurut penuturan warga sekitar. Dan untuk dari dinas sendiri saat ini pun masih sedang melakukan penelitian di lokasi seperti apa perkembangan terkini. Nanti kita juga masih tunggu update-nya. Untuk antisipasi ke depan, pihak dinas lebih banyak mungkin mengimbau masyarakat di sekitar aliran sungai di daerah itu untuk tidak mendekati titik semburan jikalau itu terjadi lagi, dan kalau itu terjadi diimbau untuk segera melaporkan ke pihak dinas maupun pemerintah terdekat begitu. Sarah. Kang, ini ada kalau dilihat dari bentukannya dan kemudian apa yang kita lihat secara kasat mata gitu ya. Ini ada mirip-miripnya nih kayak lumpur panas Sidoarjo nih gitu ya. Tapi kalau yang satu ini mungkin tidak panas, hanya berisi gas saja. Apakah ini bisa kemungkinan terulang kembali atau terjadi lagi di kemudian hari, Kang? Atau memang prosesnya saat ini sudah mengeluarkan segala gas yang ada sehingga kemungkinan untuk terulang kembalinya nggak mungkin terjadi, Kang? Kang Irfan? Ya, baik. Berdasarkan keterangan dari dinas, ya, titik semburan itu berlangsung selama 20 sampai 30 menit. Artinya ketika itu berhenti bahwa kandungan gas itu sudah habis. Nah, kemungkinan untuk terjadi atau tidaknya lagi ke depan, pihak dinas mengatakan masih berkemungkinan terjadi. Sebab di area pesisir itu berdekatan dengan lokasi kilang-kilang milik Pertamina, dan dapat diartikan bahwa area pesisir itu memiliki kandungan gas alam maupun minyak. Sehingga fenomena demikian masih berkemungkinan akan terjadi. Demikian. Oke. Ya, diharapkan mudah-mudahan ini tidak membahayakan gitu. Betul, ya. betul sekali, dan ya kita juga berdoa semoga ya warga juga udah mulai bisa mengenali berarti kalau ada seperti ini apa yang harus bisa dilakukan juga ya. Dan gak panik ya. Iya betul. Itu dia. Kang Irfan, hatur nuhun pisan, Kang. Nuhun, Kang. Selamat bertugas kembali. Selamat malam.